Oke, selamat datang dan selamat bergabung kembali di Instagram Live. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial dan pembicaranya juga sangat menarik. Jadi kali ini temanya sangat-sangat menarik bagi teman-teman semuanya. Yang dimanapun teman-teman berada, kali ini saya ucapkan selamat datang dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini pembicara udah ada nih sebagai narasumbernya. Langsung kita sapa aja. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hasan. Masya Allah. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lama tidak apa kelihatan ya. Iya, alhamdulillah akhirnya kita bisa menjadi silaturahim ya dengan Iya, satu dengan lainnya. Oke, makin selamat banyak datang aja semua kepada informasi. teman-teman semuanya. Ya, silakan Mas Mas Udin nih ya panggilannya. Disapa dulu Ya, pemirsanya. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hasan ya yang sudah menyelenggarakan IGF ini. Ya, jadi eh, ini saya sangat apresiasi karena ini sifatnya kita untuk saling diskusi di sini untuk menambahlah wawasan semua. Memang Iya, ini betul. juga sebenarnya saya juga menunggu-nunggu yang model-model kayak begini, cuma nih baru ada nih ya, bersyukur banget. Dan juga sama teman-teman yang mungkin tergabung di dalam grup ini, saya ucapkan eh, selamat dan mari sama-sama kita berdiskusi terkait masalah apa nih ya apa namanya eh, yang tentang masalah geologi itu sendiri. Oke. Mungkin ini langsung ke materi atau gimana Mas Hasan ini? Oke, jadi kita kali ini kita konsepnya diskusi dengan satu dengan lainnya ya, Mas Udin. Jadi kita kayak Ya, talk show kayak gitu. Dan kali ini ya. eh, Mas Udin sendiri bisa memperkenalkan diri mungkin Mas Udin dari angkatan berapa, terus gimana waktu kuliah. Oh iya, kita hampir lupa ini. Jadi Mas Udin ini angkatan 2008 dan juga kepada teman-teman semuanya kita juga turut berduka karena kita kehilangan salah satu dosen terbaik kita yaitu almarhum Mahap Maha. Jadi Ya. beliau salah satu dosen terbaik juga di teknik geologi. Beliau juga sangat memotivasi kita ya dengan ceritanya tentang di apa datang dari pulau kecil di Toba sana. Jadi beliau memang luar biasa, Masya Allah. Semoga husnul khotimah, ditempatkan di tempat terbaik, dan diampuni seluruh dosa-dosanya, dan diterima seluruh amal ibadahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Oke, Mas Udin, bisa sedikit kelas balik nih waktu kuliah ini, atau memperkenalkan diri dulu nih Mas Udin, terlebih Ya. dahulu. Kan kita Mungkin saya teman-teman belum perkenalkan pada tahu. Siap. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi Oke. saya Saifuddin ya. Saya Saifuddin Mhm, yang eh, tinggal di Berau ya, Kalimantan Timur. Yang memang mhm. dulu asalnya dari Berau juga ya. Memang kalau secara suku Iya. Jawa ya. Terus kemudian saya kuliah di geologi, jurusan apa di PN ya, jurusan geologi. Saya di Mhm. angkatan 2008. Selama Iya. kuliah ya sering bergabung sama teman-teman ya, yang tentunya mesti seperti itu. Nah, jadi mungkin juga aktif di berbagai kegiatan organisasi, juga aktif juga di berbagai kegiatan yang lainnya lah. Adapun sebenarnya kita juga perlu apa namanya evaluasi ya dari Mhm. selama kita kuliah dulu ya. Jadi semua pekerjaan atau semua kegiatan yang sudah pernah kita lewati, jangan lupa kita untuk selalu evaluasi. Nah, Mhm. termasuk waktu kita menempuh kuliah Iya. kemarin, sama Oke. saya gitu. Mhm. Nah, saya ya mungkin katakanlah 4 tahun ya, terus kemudian saya bisa lulus gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah 4 tahun itu sudah cukup untuk kita menimba ilmu di kampus waktu itu? Untuk saya Mhm. sendiri, saya akhirnya merasakan pas sudah kemudian lulus ya, sepertinya masih belum cukup gitu ya, masih belum Mhm. cukup. Nah, perlu menambah lagi gitu. Tapi kita sudah selesai dari S1 gitu. Untuk kembali ke dunia mahasiswa saat itu kita sulit ya. Karena memang kita sudah selesai gitu. Ya mungkin kalau diskusi dengan dosen-dosen, dengan senior-senior, atau mungkin adik-adik yang lain, tetap mengembangkan ilmu lagi gitu. Masih bisa, cuma rasanya udah nggak sama gitu.
Jadi mungkin bagi barangkali peserta masih ada yang kuliah, jangan terlalu terburu-buru. Intinya ketika kita kuliah, kita itu ada sebuah amanah ya, baik dari orang tua ataupun itu adalah tanggung jawab terhadap kita pribadi. Kuliah ya apa namanya, karena itu merupakan tanggung jawab, ya harus kita selesaikan, kita maksimalkan ilmunya, kita maksimalkan. Katakanlah begini, saya bayar SKS sekian ribu rupiah gitu, atau sekian ratus ribu gitu. Bagaimana dengan sekian ratus ribu rupiah itu saya harus pintar dengan itu. Nah, mungkin itu yang pernah juga saya alami, saya enggak semaksimal ya dengan itu tadi gitu. Nah, dampaknya ketika misalnya kita lulus, kita dihadapkan dengan dunia pekerjaan ya, yang kemudian ternyata masih kurang nih ilmunya, masih kurang nih ilmunya. Kita mungkin dunia kerja nggak apa namanya, nggak menilai kita, kamu kuliah kurang nih, apa namanya, ilmunya kamu kurang nih, ilmunya kamu enggak gitu. Cuma kita evaluasi buat kita sendiri gitu. Kok rasanya gue kurang ya? Kok rasanya saya kurang ya? Nah, gitu. Nah, jadi itu, dan juga jangan lupa kuatin mentalnya. Nah, jadi intinya dimanapun kita duduk, khususnya pada saat mungkin di sini saya cerita tentang waktu kuliah kemarin, itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Kita di situ diberikan kesempatan untuk menjadi jati diri setelah kita lulus nanti. Jadi kerjakanlah tanggung jawab itu dengan semaksimal mungkin. Jangan pernah dulu, mungkin kalau angkatan 2007 itu masih ada yang saya ingat kata-katanya itu Mas Chandra sama Mas Dedi dulu ya. KU juga waktu itu. Terus selalu bilang jangan pernah puas gitu. Dan apa namanya, jangan pernah puas, jangan merasa cepat puas dengan apa yang sudah didapetin gitu. Tapi teruslah gali ilmu itu. Kenapa? Itu supaya menjadi bekal. Ketika misalnya kita sudah menguasai dengan semaksimalnya, kita lulus dari situ, udah, baru kita bisa bangga sama kita. Nih, gue geologis nih. Nah, gitu. Mungkin begitu. Oke, luar biasa. Jadi Mas Udin ini scholarship-nya penuh dengan amanah ya berarti ya. Jadi Mas Udin ini kalau saya juga dapat scholarship juga ya sekolahnya tuh. Jadi dibiayai oleh salah satu perusahaan di sana, lalu Mas Udin dikirim untuk kuliah di Jogja menganyam geologi, dan luar biasa. Jadi penuh dengan tanggung jawab. Jadi tepat 4 tahun ini Mas Udin lulusnya nih. Tepat, ya. Masya Allah. Alhamdulillah tepat 4 tahun. Kemarin dikasih kesempatannya itu kan boleh 5 tahun lah gitu kan. Nah, mungkin waktu itu saya mengejar cepat tuh ya kan, akhirnya terus 4 tahun. Nah, jadi apa namanya, sebenarnya sayang tuh waktu 1 tahun. Waktu 1 tahun itu kalau bisa kita gunain ya kan. Jadi gini, katakan misalnya kita 4 tahun itu untuk mengejar apa namanya, ilmunya di geologi ya kan. Tapi setahun itu bisa kita gunakan untuk pengembangan dan penambahan relasi, karena relasi itu penting. Baik relasi dengan kita yang apa namanya, satu bendera di geologi maupun di luar bendera yang geologi. Karena rezeki kita setelah lulus itu belum tentu nanti di geologi gitu, bisa di tempat yang lain gitu. Oke, luar biasa. Jadi Mas Udin ini memutuskan untuk lulus tepat waktu dan membangun relasinya di luar ya Mas, betul nggak, dari itu yang kita dapat dari diskusi ini? Jadi semuanya intinya tuntaskan lah kayak gitu, mengemban amanah, mengembangkan diri dan membangun relasi ya, luar biasa. Oke, jadi Mas Udin ini udah waktu itu kan kita udah lulus kuliah sama-sama ya kalau nggak salah, dan apa IPK-nya juga luar biasa Mas Udin kan. Jadi kita tahu juga Mas Udin juga salah satu aktivis kampus ya, menjabat juga sebagai ketua KOI rumah dulu ya, yang juga banyak. Jadi ternyata selain aktif di organisasi, lulus tepat waktu, jadi S1 ya full scholarship, penuh beasiswa. Nah, ini gimana nih Mas? Jadi setelah Mas Udin lulus nih, apakah langsung bisa masuk ke dunia kerja? Karena Mas Udin ini salah satu siswa scholarship ya dari sana, gimana? Atau harus mencari lagi gitu ya? Terus selanjutnya bagaimana Mas Udin ini mengembangkan diri di dunia kerja dan
saat ini apa sih yang dilakuin Mas Udin kayak gitu di untuk membangun apa bisa geologi ini di mana aja kayak gitu. Oke, silakan Mas. Jadi apa namanya, perjalanannya itu Pak Hasan tuh naik turun ya. Oke. Jadi begitu pas lulus tahun 2012, memang kondisi Hmm. batu bara saat itu kalau nggak salah sempat mengalami penurunan ya. Kebetulan saya kan Iya. memang pengen fokus ke sana dulu ya. Nah, Hmm. perusahaan yang kemudian itu menguliahkan dulu itu yang memberikan beasiswa, kita katakan begitu. Itu memang dia setelah kita lulus itu dia tidak apa namanya menjamin you atau misalnya mewajibkan kamu harus kerja di sini, enggak gitu. Enggak. Tetapi kalau misalnya ada peluang di lain atau di tempat lain ataupun di perusahaan di situ juga ketika dia butuh, ya kan, kita boleh juga milih. Tetapi tetap dilakukan seleksi sebagaimana umumnya gitu. Nah, Hmm. jadi waktu kemarin begitu saya lulus, ya memang saya kemudian carilah informasi pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Tapi sebelum saya lulus kemarin kan memang sempat ikut berbagai kegiatan dosen ya, proyek-proyek seperti itu ya, ikut Iya. proyek-proyek dan kemudian apa namanya setelah lulus dan saya waktu itu ada info lowongan itu di perusahaan konsultan eh, konsultan di salah satu perusahaan di PT Brokul dulu ya, di Berau sini ya, Hmm. itu namanya Bukit Mandiri Utama waktu itu, BMU, dan saya kerja di situ, sempat di situ dulu. Saya mengucapkan terima kasih dengan perusahaan itu yang memberikan kesempatan saya. Kemudian saya juga tahu tentang masalah dunia kerja di perusahaan itu seperti apa sih gitu. Nah, setelah kerja di situ, tetapi memang harga batu bara saat itu lagi tidak stabil, Turun. Hmm. turun ya. Saya Oke. kontrak itu salah itu kan 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. 6 bulan kedua itu kalau nggak salah saya cuma dapat 1 bulan atau nggak nyampe 2 bulan lah itu. Kemudian terus kita dirumahkan, setelah dirumahkan terus kemudian apa namanya, dan bukan nggak cuma saya aja yang kena ya, dalam arti yang masih usianya singkat kerja di situ, yang lebih lama pun kena gitu kan, memang karena situasinya seperti itu. Kita Hmm. sebagai geologi sempat pesimis karena dunia kerja Hmm. semakin kurang di saat itu gitu. Akhirnya terus saya membuka usaha percetakan, bisa kita bilang gagal juga gitu kan. Saya kembali ke Jogja deh Hmm. waktu itu untuk rencana mengambil Hmm. sekolah lagi, telat juga gitu. Setelah telat akhirnya saya bergabung dengan teman-teman konsultan. Nah, teman-teman konsultan waktu itu saya gabung sama Mas Andi 2003, Mas Andi Nurrahman itu dari CV Karya Jaya. Nah, terus kerjalah nah proyek-proyek begitu. Nah, kembali lagi ke Berau 2015, proyek-proyek juga yang seadanya juga karena memang sulit lah saat itu lapangannya. Hmm. Kemudian saya di salah satu pelatihan di sini Berau Training Center ya. Jadi sekarang itu apa namanya? Saya mengajar di situ. Mengajar di Berau Training Center dan kemudian saya apa namanya? Berau Training Center tidak lama berubah waktu kemarin menjadi Politeknik Sinarmas Berau gitu. Nah, saya sempat di situ ngajar untuk di bidang saya. Waktu itu saya ngajar untuk survei pemetaan. Ya. Nah, kemudian saya diminta di satu sebuah desa untuk membantu di situ dan sampai sekarang saya masih memberikan kontribusi membantu di salah satu desa itu dan tetapi di sisi lain memang juga saya sambil menyambi juga ya karena apa namanya saya masih apa namanya tidak bisa meninggalkan geologi saya gitu, seperti itu mungkin gitu. Oke. Ya, jadi Mas Udin ini sempat melakukan pemetaan di sebuah desa gitu. Iya benar banget. Jadi teman-teman semuanya jadi benar banget loh. Jadi geologis itu juga bisa bekerja di sebuah desa ya. Saat ini kan lagi Iya, tren-trennya ya Mas, desa wisata kayak gitu iya, ya. Dan saat ini juga iya, dana desa tuh luar biasa ya kayak gitu. Terus selalu iya, apa potensinya tuh sangat besar membangun perekonomian dari pedesaan gitu. Bahkan kalau kita baca iya, atau kita review itu ada desa wisata yang bisa menghasilkan miliaran kayak gitu ya dari iya, wisata benar. tersebut dan itu luar biasa potensinya kayak gitu kan. Jadi emang bener ya kalau misalnya geologis itu bisa bekerja di mana saja gitu. Bahkan di tingkat desa pun kayak gitu. Saya juga pernah menyelesaikan satu peta desa wisata dan alhamdulillah dipakai di sana konsepnya juga
ya akhirnya kan at least kita tahu kan kalau misalnya geologis tuh bisa di mana aja tentunya. Dan bahkan salah satu kementerian desa pun membuka lowongan untuk geologis tuh ada gitu sekarang kayak gitu. Berarti kan udah saatnya gitu kan, geologis tuh nggak cuman Iya. di energi, terus di oil and gas, di tambang gitu, tapi bisa hampir semua sektor tuh ada geologisnya ya. Betul nggak Mas? Menurut Mas Udin gimana nih? Betul. Jadi gini, sebenarnya ya memang sih waktu kita terjun di dunia kita kuliah kemarin kita di geologi, yang kita pikirkan itu adalah setelah nanti saya lulus saya akan kerja di sebuah perusahaan yang kemudian nanti berpenghasilan besar gitu ya. Tapi Iya, ya bener kita banget. tahu Itu, bahwa mm-mm, tapi kita bener tahu banget. bahwa Iya, tidak bener. setiap setiap kita lulus bahwa Mhm, perusahaan itu akan selalu ada uang. mhm, Nah, jadi ya kan dan juga kebanyakan mhm, rata-rata kalau kita melihat yang diambil oleh perusahaan itu adalah yang fresh graduate, apa namanya yang experience ya. Nah, mhm, ketika kita lulus belum tentu kita itu bahwa kita sudah experience, kita belum kan gitu ya. Nah, eh jadi kita jangan pesimis. Benar bahwa geologi itu berlaku di mana aja. Contohnya di sebuah desa yang saya apa namanya saya ikut sekarang ya kan. Nah, itu di desa di Kalimantan Timur di Kabupaten Berau di Kecamatan Sampeliung, Desa Gurimbang. mhm. Jadi kita melakukan pemetaan semacam kayak pemetaan tematik, pengukuran begitu-gitu. Fungsinya apa gitu kan? Supaya untuk meminimalisir tumpang tindih terkait masalah pertanahan. Itu penting juga tuh. Karena kalau Iya, tanah tumpang tindih ya kan atau apa namanya bermasalah, itu juga nanti kaitannya bisa sampai ke hukum kan gitu. Nah, fungsinya saya membantu di sini ya itu apa namanya? Memetakan kampung tersebut baik dari sisi apa namanya? Geografinya maupun dari sisi pertanahannya sendirilah gitu. Nah, jadi apa namanya? Nah, itu salah satu kita membantu sebuah desa untuk meminimalisir atau menertibkan ya kan sebuah apa namanya eh, pertanahan sendirilah ya untuk lokasi tanah sendiri gitu supaya nggak ada sengketa, nggak ada problem gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ketahui bahwa semua desa itu pada dasarnya itu punya potensi sumber daya geologi. Nah, sebenarnya itu peluang bagi kita seorang geologi. Ketika kita mampu bekerja sama dengan perangkat desa, gitu, yang kemudian nanti dengan perangkat desa atau dengan lurahnya, entah kita melakukan berbagai terobosan untuk memetakan secara geologi sebuah desa tersebut. Gitu. Fungsinya mhm, apa? Ya kan, setelah nanti terpetakan semua potensi desa, bahwa di desa itu ada kekayaan sumber daya geologinya ini. Gitu. mhm, Misalnya, contoh di Kalimantan Timur, misalnya di Kecamatan Piduk-Piduk, misalnya ada desa Teluk Sumbang, ada desa Teluk Sulaiman, ada kampung apa ya eh, macam-macam lah di situ. Nah, itu kalau misalnya untuk mungkin kita yang di sekitar situ yang sudah familiar atau lama tinggal di situ kita nggak tahu bahwa di situ ada potensi besar. Tapi sebagai seorang geologi ketika kita masuk, oh kita tahu ternyata di sini ada potensi batu gamping sebagai bahan baku semen. Ketika kita kerjasama dengan desa, entah mencari pendanaan dari mana, kita melakukan pemetaan, ya kan, baik secara geologi. Ketika misalnya nanti ada kerjasama dengan investor mana, desa sendiri bisa mengalami kesejahteraan dengan adanya sumber daya geologi ketika mendatangkan investor. Jadi desa tidak hanya penyerapan tenaga kerja doang, gitu kan, tetapi juga mhm. desa bisa melakukan berbagai trik supaya dia bisa mendapatkan kesinambungan secara ekonomi dari adanya investor. Mungkin itu. Banyak sih Pak Hasan terkait masalah geologi itu untuk di desa ya. Tapi intinya ya geologi bisa duduk di mana aja sih, gitu. Iya, iya Ya benar mungkin banget, begitu. benar banget. Jadi Hmm. saat ini kan apa desa itu udah luar biasa ya. Jadi desa juga Iya, ternyata udah punya badan usaha ternyata ya. Jadi badan usaha iya, itu yang benar-benar apa membuat suatu desa itu sustainable ya gitu. Jadi sistemnya tuh bagus iya, banget kalau kita tahu di desa itu ternyata memiliki badan usaha. Jadi
udah saatnya nih mungkin bagi para geologis atau bagi para perangkat desa itu udah perlu banget kayaknya memiliki geologis ya di dalam sistem Iya, tatanan perangkat desa mereka seperti itu. Jadi banyak banget ternyata di samping masalah, potensi, lalu jadi benar-benar bisa menjadi landasan pekerjaan selanjutnya atau melakukan tindakan apa nih di desa ini, badan usaha apa sih di desa ini. Jadi banyak banget potensinya. Jadi benar banget di samping potensi sumber daya alam tadi yang seperti dijelaskan Mas Udin, bagaimana desa mengelola kekayaannya, potensinya, dan benar banget. Jadi ada banyak banget yang bisa digali wisatanya juga, dan itu nilai ekonomisnya luar biasa ya Mas. Iya, iya, iya. iya, Jadi seperti itu. Jadi buat uh, para perangkat desa nih ya, kalau nggak buat para akademisi yang ada di kampus nih, udah mindsetnya tuh udah perlu dirubah kali ya Mas. Jadi iya, mungkin dongengnya itu udah lo harus kerja di oil and gas, di tambang, di energi atau tadi kamu bisa kerja di mana aja kayak gitu ya. Betul nggak dari iya. cerita Mas Ugit kayak gitu. Luar biasa. Ya Jadi benar. emang Jadi, emang seperti itu kenyataannya. Jadi udah geologis tuh udah ibaratnya shifting kemana-mana kayak gitu ya. Nah, ya. jadi betul banget Jadi kayak gitu. kalau mungkin sedikit tambahan. Itu kalau geologi itu Mhm. memang betul, dan usahakan kalau bisa itu sebenarnya yang mudah-mudahan nanti ke depan itu setiap desa itu ada satu gitu. Iya, betul banget. Karena Hmm. fungsi dari geologi itu ya sangat Hmm. ini ya vital banget sebenarnya di sebuah desa itu. Jadi dia banyak banget gitu. Selain kita apa namanya itu melakukan kegiatan eksplorasi misalnya pemetaan terhadap sumber daya geologinya, kita juga bisa apa namanya betul tadi juga masalah potensi wisata gitu kan, bencana juga ya kan, itu bisa Hmm. kita sebagai seorang geologi kan mesti tahu tuh mitigasi bencana geologi ya kan di Iya, sebuah desa betul. itu sendiri gitu. Nah sehingga dengan adanya itu ya kan, bagaimana supaya nanti meminimalisir terhadap sebuah potensi bencana seperti itu. Mungkin ya kalau dulu yang pernah saya lakuin waktu itu pernah dibimbing dengan Ibu apa namanya sempat rektor dulu itu dari geologi juga, Ibu Sari Bahagia Kusuma Yuda, itu adalah penyebaran Iya, iya. tentang apa namanya resiko bencana geologi melalui media massa dan juga desa-desa seperti itu. Nah jadi Hmm. eh, apa namanya itu eh, jadi penting sebenarnya untuk di sebuah desa bahkan sampai di tingkat kecamatan mungkin dan ke tingkat ke atasnya, geologi itu penting, penting banget gitu. Oke, oke. Jadi bagi teman-teman di geologi ya teman-teman yang katakan misalnya memiliki bidang di geologi, sebenarnya jangan khawatir. Kembali ke kita, bagaimana kita mengembangkan diri, inovasi, mentalnya dikuatin, pendekatan dengan yang di desa-desa, menyampaikan bahwa begitu besar sekali peran dan pentingnya geologi. Baik, baik, baik. Jadi buat para pemegang stakeholder nih ya, jadi perlu banget kayaknya setiap desa tuh satu geologis kayak gitu. Jadi memang benar sih. Hmm. Jadi di samping potensi yang nilai ekonomis, ternyata ada juga potensi lain ya, seperti Mas Udin tadi jabarkan potensi bencana ya. Emang Ya, benar banget memetakan potensi sumber bencana yang ada teman-teman semuanya. Nah, jadi benar. tadi ada yang bertanya nih, Mas Adit, like year. Jadi acara apa, Mas Bro? Jadi kita punya acara nih, teman-teman semuanya namanya IG Live. Jadi setiap minggu malam. Jadi di sini tuh kita diskusi, sharing tentang bagaimana mempersiapkan di dunia kerja ataupun berdiskusi tentang company culture kayak gitu. Jadi tentang budaya juga, tentang kultur dari suatu perusahaan ataupun tentang sharing experience dengan mas-mas atau kakak-kakak yang udah berpengalaman banget di bidang geologis ini kayak gitu. Jadi cakrawalanya itu lebih dilebarin kayak gitu loh di IG Live ini tuh. Jadi nggak seputar kayak titik kayak gitu, tapi agak gede. Ya oke, kita kembali lagi buat teman-teman semuanya nih yang udah live atau udah dengar di IG Live ini dan udah bergabung. Silahkan kalau teman-teman semuanya yang mau bertanya tentang tema topik kali ini, geologi memajukan desa atau geologi bisa di mana saja, silahkan langsung ketik di kolom komentar. Yuk kita kembali lagi ke topik tentang memajukan desa ini. Jadi gimana nih Mas, kita
tahap-tahap yang dilakukan Mas Udin nih kan, kalau misalnya para fresh graduate tuh masih kaku-kaku kayak gitu ya, bukan kaku sih, masih ya namanya juga fresh graduate ya. Jadi mendekatkan diri ke perangkat desa ini loh, yang penting banget nih kayak gitu. Approach-nya ini, jadi aduh, jadi memperkenalkannya ke perangkat desa terus oke lah kayak gitu lah sampai benar-benar mereka tuh menyadari geologis itu penting. Jadi malah Mas Udin sendiri yang dilakuin gimana nih dulu tuh? Ya, memang ya Ya kalau Pak Udin kan apa ya? jago ya Mas Udin nih, approach-nya tuh oke lah kayak gitu. Tapi kalau kalau misalnya para fresh graduate ini kan beda-beda nih. Jadi pendekatannya nih apa eh, memulainya lah ibaratnya kan ya kayak gitu. Kan kita Ya. kan hidup di desa kayak gitu kan. Kayak gitu. Hmm. Jadi gini ya, eh makanya tadi sebenarnya juga belajar mental itu penting ya, belajar Hahaha. mental. Komunikasi itu juga penting. Hmm. Kita juga kuliah juga waktu kalau di skripsi itu atau di setiap pembuatan laporan itu ada namanya metodologi. Hmm. Metodologi itu juga penting gitu kan. Jadi namanya metodologi itu kan berarti step by step ketika kita akan mendekat ke sebuah desa gitu. Intinya mentalnya dikuatin, mentalnya harus berani mental. Slow aja, orang salesman aja kuat, bisa ya kan. Ya kita komunikasinya juga seperti seorang sales aja biasa gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Ya kita silaturahmi ke desa, ya kan, silaturahmi pendekatan biasa dengan desa gitu. Pasti kalau kita silaturahmi pendekatan pasti ada kenal apa saya kenalkan diri kan seperti itu. Nah, barulah nanti kita begitu memperkenalkan diri pasti itu ada apa namanya? Oh dari bidang apa? Dari bidang geologi gitu kan gitu. Nah, geologi itu Pak kalau misalnya di desa, nah, bisa kita jabarin kan gitu. Bisa kita jabarin gitu. Jadinya desa pasti antusias gitu ya untuk mendorong ke apa namanya itu ke potensi-potensi geologi itu sendiri. Hmm. Pasti dan saya juga sudah membuktikan itu ya, khususnya ya saya sangat bangga dengan di Kabupaten Berau ini ya. Jadi bangganya itu di desa-desa sini mereka juga sangat apa namanya sangat berusaha memikirkan bagaimana sih cara apa namanya membangkitkan sebuah desanya masing-masing atau kampungnya masing-masing gitu ya dengan apa namanya khususnya meningkatkan ekonominya di sebuah kampung sendiri-sendiri apa di sebuah kampung di sini gitu. Di Kabupaten Berau juga ini mungkin beberapa tahun terakhir sampai sekarang kan terus ini ya mungkin sebagai gambaran ya saya menceritakan bahwa nama Berau di sini ya sebagai gambaran bahwa beberapa tahun terakhir ini wisata ini udah mulai agak lumayan lah berkembang pesat juga gitu. Nah, ini cuma sebenarnya mereka mengembangkan wisatanya ini masih belum melibatkan peran geologi itu sendiri. Gitu. Tetapi Hmm. kalau mungkin melibatkan peran geologi, saya rasa juga apa namanya lebih lebih komplit ya, mungkin seperti itu. Nah jadi banyak kok Pak Hasan kalau misalnya untuk apa namanya peran geologi di desa. Jadi pendekatannya ya kita komunikasi aja biasa, santai aja. Maksudnya dengan desa biasa, nanti juga lama-lama juga bisa akan terbuka dengan sendiri. Oke, oke, oke. Jadi yang pertama memang jadi tips dari Mas Udin nih harus kuat mentalnya ya. Jadi teman-teman yang mau apa kontribusi besar dalam kemajuan desa mental harus kuat dulu. Yang kedua tadi ada kemampuan menjual ide ya ibaratnya kayak sales ya gitu kan Mas. Ya, jadi luar Iya. biasa ya. Iya. Jadi memang benar sih teman-teman semuanya. Jadi kemampuan menjual ide itu di geologi itu juga penting banget kayak gitu. Jadi bagaimana kita berkemampuan menjual gagasan kita, menjual ide kita kepada masyarakat sehingga masyarakat menggunakan ilmu kita atau menyewa jasa kita atau mempekerjakan kita atau banyak lagi peluang yang ada kayak gitu. Jadi luar biasa banget. Jadi memang benar sih tadi juga Mas Udin menyinggung potensi apa pengembangan wisata yang beberapa tahun belakangan ini semakin maju ya. Jadi benar banget. Jadi Iya. masyarakat di sekitar ini lebih memilih untuk berwisata di sekitarnya kayak gitu. Walaupun mungkin sore hari ya Mas kayak gitu, sore hari jalan kayak gitu. Kalaupun Hmm. ada objek wisata satu desa satu objek wisata itu juga mendapatkan penghasilan atau income terhadap kas desa itu sendiri kan yang meningkatkan ekonomi di masyarakat itu. Jadi benar banget dengan
mengembangkan suatu pedesaan, baik itu objek wisatanya, itu bisa menggerakkan roda ekonominya. Ada contoh simpelnya, ada yang jualan lah, ada yang menyewakan inilah, ada itulah, lalu banyak banget, dan nanti terus akan berkembang menjadi luar biasa kayak gitu. Jadi benar banget, perlu banget adanya peran geologis di sini gitu. Jadi pengalaman saya memang waktu itu saya mengerjakan satu peta wisata, jadi objek-objeknya memang ditempatin gitu. Sebagai geologis ya otomatis survei, menerangkan, membuat spotlight dari pengajuan dan lain sebagainya gitu. Jadi emang ya seperti yang dikata Mas Udin kayak gitu, kuatkan mental, menjual ide, dan laksanakanlah sampai tuntas ya Mas, kayak gitu. Iya. Tuntas dan amanah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi gini Mas, banyak banget kan. Jadi Mas Udin ini pasti kan kemampuan bersosialisasi, terus kemampuan komunikasi di tengah masyarakat tuh didapat dari mana sih Mas kayak gitu? Apakah di bangku kuliah karena Mas Udin ini salah satu ketua ortom gede juga di geologi, atau penting nggak sih berorganisasi di waktu kuliah kayak gitu Mas? Silakan Mas. Eh, jadi kalau masalah komunikasi itu intinya kita ya apa namanya ngomong aja biasa sih ya sebenarnya. Hmm. Eh, jangan pernah merasa minder. Kita sebenarnya sih kuncinya ya mungkin kita sebagai muslim kita di hadapan Tuhan tuh sama sih ya kan. Jadi di hadapan Allah tuh sama. Jadi Hmm. apa namanya pinter biasa kaya miskin itu semua di hadapan Allah tuh sama ya kan. Kalau misalnya kita udah ngerasain bahwa kita sama, kita mendekat sama yang di atas, ngapain sih kita malu cuma komunikasi dengan manusia kan gitu aja. Jadi nggak jadi soal sih itu kalau mengenai masalah komunikasi. Jadi ngobrol Hmm. biasa aja gitu. Nah, terus kalau misalnya, nah cuma untuk komunikasi supaya bisa, kita kan perlu belajar tuh. Nah, melalui tergabung di organisasi itu juga penting. Karena di organisasi itu kita penting untuk memanajemen kita sendiri. Manajemen sebuah Hmm. tim, belajar bekerja sama, ya kan, mengetahui juga karakter-karakter di setiap tim kita sendiri. Bagaimana sih kerjasama yang baik seperti itu. Karena ini sih teman-teman yang kemudian kita satu tim dengan mereka gitu kan, dengan satu tim dengan mereka, bahwa ke depan teman-teman ini juga suatu saat pasti akan bekerja mungkin di tempat yang lain, yang mungkin kita akan bertemu dengan orang yang sama seperti mereka. Jadi ketika misalnya kita kerja atau berhadapan dengan orang lain yang kurang lebih karakternya dengan teman-teman itu, kita pun tahu oh cara penyelesaiannya itu seperti ini kan gitu. Jadi belajar organisasi itu penting juga supaya kita untuk Hmm. apa namanya itu manajemen sendirilah, manajemen untuk tim sendiri. Mungkin di situ tadi ada mohon maaf sedikit, ada Pak siapa Mirza angkatan 2005 Mas Mirza. Mungkin Iya, jadi iya cukup kita sama nyapa Mas dulu Mirza. nih, nyapa Yes. dari Mas Mirza nih, tanya nih. Disapa dulu, halo Mas Mirza, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas Mirza, nih ditanyain, gimana Pak Udin kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Mirza. Alhamdulillah Gimana sehat, kabarnya Alhamdulillah. Pak Bang? Iya, Alhamdulillah sehat. Jadi, Ya, semoga yang ada nonton Mas ini, Reza, iya, Tanggal 2003. Terus kembali Mas iya. Reza. Mas Reza ini apa namanya angkatan 2003 yang dia kerja di Bros ini ya. Ini memang mentor juga lah kalau misalnya untuk belajar dengan beliau juga. Banyak banget ya teman-temannya Mas Udin nih. Satu berau kenal lah, kayak cocok lah di the next kayak gitu. Iya, Kayak gitu, mantap. Jadi oke, Jos. Jadi Mas Rojo bilang Jos. Oke, iya. makasih Mas. Ya oke, selanjutnya kita kita kembali lagi nih ke perangkat desa kayak gitu kan. Oke, jadi Mas, jadi geologis tuh sebenarnya nggak dipakai di awal-awal aja kan ya Mas. Jadi kita selamat malam Mas. Jadi kita di samping dari survei, pemetaan, ternyata geologis bisa sampai sustain ya Mas, bisa sampai bertahan cukup lama ya, bahkan sampai berkesinambungan kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya jadi pos, langsung Iya, mungkin agak bisa putus-putus ya soalnya mengerjakan Pak. yang lain-lainnya juga kan. Jadi gimana nih Mas, tipsnya supaya eh, Mas Udin ini bisa bertahan nih? Kan Mas Udin ini udah
melalang buana nih kemana-mana dari perusahaan, konsultan, bahkan resistensinya tinggi nih kelihatannya kayak gitu. Jadi supaya kita-kita ini bisa bertahan di dunia kerja geologis yang semakin hari ini kita tahu lah kondisinya kayak gitu. Mereka berpikir bahwa eh, mereka berpikir bahwa geologis tuh kayak apa sih geologis itu kayak nggak perlu kayak gitu. Tapi sebenarnya memerlukan banget kan. Mereka berpikir bahwa geologis itu Iya. hanya digunakan di awal-awal aja kayak gitu, tahap ibaratnya eksplorasi aja. Ternyata itu hal yang keliru kayak gitu kan, keliru besar kayak gitu. Ternyata di seorang geologis itu juga tahu ibaratnya dari eksplorasi ternyata ada pencegahan juga, implementasi dan produksi sebagainya kayak gitu. Jadi kayaknya udah hal yang sangat penting ya, vital kayak gitu kan kayak gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih kita ini bisa bertahan atau memperkenalkan diri ya mas. Kayak gitu. Kalau geologis tuh ada, geologis tuh penting kayak gitu. Geologis tuh bisa di desa-desa kayak gitu tuh. Jadi ya kuncinya sih gimana mas kayak gitu. Ya mungkin gini sih, yang kita tahu sih geologi itu mungkin waktu kita kuliah kemarin termasuk Hmm. saya ya, pandangannya mungkin geologi mungkin cuma dipakai sebentar aja gitu kan. Ketika sudah Hmm. eksplorasi selesai ya kan, itu nggak dipakai lagi itu gitu kan. Nah itu nggak bisa ditinggalkan, geologi itu tetap akan dipakai gitu. Karena banyak sih yang kalau apalagi kalau misalnya di bidang tambang tuh banyak banget kegunaan dari geologi bagi yang memang bekerja di tambang ya. Mulai dari mungkin tahap awal masuknya mungkin tambang itu ketika akan eksplorasi, bahkan sampai nanti ketika dia reklamasi, peran geologi juga masih masuk di situ gitu ya. Itu kalau masalah dunia kerjanya di bidang pertambangan ya, seperti contoh batu bara misalnya. Tapi kalau misalnya Hmm. untuk yang di desa-desa ya kan, geologi itu apa ya, pinter-pinter anu aja sih sebenarnya kita. Berinovasi ya, kreatif aja. Mengeluar betul seperti tadi yang disampaikan Mas Hasan tadi. Kita apa namanya itu menciptakan ide-ide geologi ya di sebuah desa misalnya. Ini karena kita coba untuk ke desa ya. Ide-ide ya kan. Nah, menciptakan ide-ide itu supaya apa namanya peran geologi di desa itu tinggi gitu. Karena banyak desa itu masih belum tahu tentang sebuah geologi. Awalnya juga sama seperti saya juga. Ketika terjun di sebuah desa, dari desa satu di tahun 2016-2017, mungkin sudah banyak desa di Kabupaten Berau ini yang saya sering datangi. Datangi cuma apa ya, Hmm. cuma sekedar naik motor doang, ya kan, sampai ke sebuah desa itu, nggak tahu visi misinya, ya kan, ya mungkin cuma nginep ya sambil jalan-jalan lah gitu kan. Nah di situ juga ketika nanya ya kita dari jurusannya dulu kuliah itu adalah geologi, apaan sih itu gitu kan. Jurusan apa sih itu, bidang apa sih itu gitu kan. Kurang menjual banget gitu. Tetapi ketika dia tahu bahwa apa namanya fungsi dari geologi itu adalah ini kan gitu. Wah, baru muncul tuh. Pak, di sana itu ada potensi ini. Pak, di sana itu ada potensi ini. Pak, di sana itu ada potensi ini. Bisa nggak kita masuk? Kapan nggak kita masuk? Jadi apa namanya? Jadi jangan khawatir untuk geologi. Sebenarnya kita betul menciptakan ide. Jalan-jalan lah misalnya ke desa-desa atau apa. Komunikasi dengan perangkat desa akan muncul di situ apa namanya apa namanya akan muncul di situ bahwa di situ apa namanya potensi-potensi geologi itu akan disampaikan ke kita, pasti akan masuk di kita. Nah, tergantung dari kita lah, nanti kita bisa kerjasama dengan desa-desa. Banyak Pak Hasan. Memang sih kita masih belum bisa ngerasain ya sebelum kita memang terjun dan mencoba sendiri gitu. Tapi kalau kita udah terjun, udah ngerasain, udah gabung, barulah kita, oh enak banget ya ternyata gitu, nyenengin banget gitu ya. Gitu. Ya mungkin seperti Hmm. itu ya. Kalau saya harus mengacu di ilmu geologi saya gitu misalnya kan di bidang saya yang kemudian mindsetnya di perusahaan, mungkin sekarang saya nggak membantu di desa, mungkin saya lebih ke perusahaan gitu. Tapi ya Oke. secara pendapatan lebih kecil banget, jauh nih di desa, ngapain apa kok ke desa gitu, kenapa nggak di perusahaan? Ya ada apa namanya, Mbak? Ya di sini juga sebagai tanda bahwa geologi tidak hanya harus di perusahaan, tapi bisa juga di tempat yang lain.
yang memang sangat berguna gitu, sangat kepake banget gitu. Ah, bicara-bicara tadi soal Mas Udin bilang eh, apa di desa kecil nih kayak gitu kan di perusahaan ya kayak gitu kayak gitu. Tapi pada kenyataannya gimana nih Mas? Ya kita tahu ya kalau misalnya ke jumlah lulusan geologi itu sangat banyak. Apa mungkin sih ditampung di semuanya di suatu perusahaan kayak gitu? Otomatis kan apa ya rate value-nya kayak gitu kan semakin berkurang ya ibaratnya kan. Jadi Iya, yang dulu mungkin di perusahaan gajinya yang kita dengar waktu apa di perkuliahan itu fantastis, tapi pada kenyataannya setelah kita lulus menjadi apa ya ibaratnya pegawai korporat kenyataannya nggak sesuai dongeng kayak gitu kan. Jadi eh, emang apa ya ibaratnya realistis aja kali ya Mas. Jadi iya, sekecil-kecilnya tadi dibandingin di desa, tapi kan kalau ibaratnya dibandingin dengan di perusahaan kan otomatis ya hampir sama sih nggak kalau aku pikir kayak gitu kan. Jadi kan, jadi iya, nilainya tuh udah beda kayak gitu, nggak bisa di ibaratnya disamain kayak gitu, nggak bisa dibandingin apple to apple kayak gitu kan ibaratnya. Jadi iya, dengan ibaratnya dengan semakin banyaknya lulusan geologis, otomatis di apa karir di perusahaan semakin menipis. Toh penting banget dong jadinya geologi itu masuk ke semua elemen yang ada di sektor seluruh pekerjaan. Betul nggak sih Mas kayak gitu kan? iya, Jadi kalau misalnya karena pertanyaannya kalau misalnya Mas Udin rasain kayak gini, uh, jadi Mas Udin rasain kayak gini, kalau misalnya kita apa beralih profesi ya ibaratnya lebih ke sektor yang tidak banyak dipikirkan oleh geologis lah ibaratnya ya Mas, kayak mengembangkan desa, memajukan desa kayak gitu sesuai dengan di desa kayak gitu. Yang Mas Udin rasain ini apa benar sih Mas kayak gitu? Yang kata persepsi orang-orang ngapain sih ngurusin desa kecil gitu padahal kita tahu sendiri dari desa seberapa besar kayak gitu. Oke oke, silakan Mas kayak gitu. Betul iya, banget. memang Oke silakan Mas memang Udin. ya, memang benar ya, banyak persepsi Hmm. yang apa namanya mengatakan juga ya kan, bahkan mungkin langsung ke saya ya, setiap saya ketemu Nah, misalnya dengan eh, orang-orang lain misalnya gitu kan, wah geologi ya, ya mhm, kenapa nggak kerja di perusahaan aja gitu kan, pendapatannya kamu lebih gede deh gitu kan, kamu lari ke sana aja gitu. Daripada kamu di desa menangani banyak banget gitu kan, masalahnya juga banyak seperti itu ya. Dari sisi finansial benar gitu, dari sisi apa namanya bidang keilmuan, kalau misalnya terjun di perusahaan geologinya mungkin ya kita main gitu kan, ya, apa namanya, tapi kan namanya kalau kita di perusahaan kita nggak tahu sih, perusahaan itu kan juga namanya pengusaha juga ya, mesti di mhm, dalamnya kan ada manajemen juga. Ketika kita mhm, di geologi belum tentu kita akan ditempatkan di bidang geologi, mungkin kita di tempat yang lain. Banyak juga kok misalnya yang mungkin senior-senior kita yang geologi-geologi, kita ketika kerja di perusahaan ya kan dia tidak harus di geologi gitu. Sama juga ketika misalnya kita kerja di perusahaan, kita nggak tahu di bidang apa nanti akan ditempatkan gitu. Apakah itu juga masuk dalam passion kita apa enggak, kita nggak tahu gitu. Tetapi intinya eh, senior-senior tadi atau misalnya abang-abang kita atau adik-adik kita misalnya yang dia kerja di perusahaan kemudian dia tidak ditempatkan di geologi tapi di departemen yang lain, itu menandakan bahwa itulah hebatnya geologi ya, dia bisa ditempatkan di mana aja, di perusahaan pun juga begitu ya. Jadi tidak harus di geologinya gitu kan, tapi di perusahaan pun bisa ditempatkan di bidang lain. Itulah hebatnya apa namanya geologi kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya kan, sebenarnya sih kalau seimbang ya dengan perangkat desa sendiri gitu, dengan kepala desanya ya. Kemudian kita bisa melakukan terobosan, geologi misalnya ada di situ, melakukan terobosan dengan kepala desa, melibatkan pihak-pihak ketiga, misalnya pihak-pihak donatur atau dengan pihak-pihak pemerintah yang lebih di investor ya. atasnya gitu kan, Heeh, investor gitu kan. Desa itu kaya, asal bisa mhm, kalau betul bisa betul betul. dikembangkan oleh geologi itu sendiri. Di desa itu kaya, mau mengembangkan dari potensi wisatanya gitu kan. Itu juga sudah dari satu sisi aja lah, wisata aja lah gitu. Mhm, Itu kalau bisa kita kembangin ya kan, mengundang investor, entah nanti sistemnya bagi hasil, entah nanti sistemnya saham, entah bagaimana gitu kan. Itu
sangat penting loh. Itu yang pertama. Kalau misalnya kita melihat dari posisi sumber daya alam. Kalau kita ngelihat dari eh, potensi bencana misalnya gitu, ya mungkin kita bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait atau siapa gitu kan, yang kemudian kita apa namanya ada sebuah kegiatan di situ untuk meminimalisir bencana itu terjadi, entah dilakukan dengan berbagai penanganan yang tidak lepas Oh, dari peran geologi itu sendiri. Jadi iya benar. di samping itu juga kalau kita di desa, kita membantu desa, ya kalau saya sendiri sih ya, Hmm. apa namanya, ya mungkin nanti semoga panjang umur ya, ketika misalnya nanti tiba masanya juga ada kenang-kenangan yang saya tinggalkan di desa itu sendiri. Luar biasa, Ya luar itu salah biasa. satunya. Luar biasa. Jadi memang ada nilai sendiri ya Mas yang dirasain kayak gitu kan. Di samping Ya, nilai ekonomi atau di samping nilai apa yang didapat ke sisi Mas Udin sendiri, tapi ternyata ada apa ya ibaratnya kenang-kenangan atau jasa yang nggak bisa dilupain juga di suatu desa gitu. Jadi emang apa ya ibaratnya eh, value lah ibaratnya kita sebut value itu emang ya, beda kayak gitu. Jadi kita berhasil ngembangin apalagi kalau misalnya desa itu bisa ngasilin sampai apa fantastis nilainya kan itu udah suatu ya, kebanggaan sendiri di suatu desa mungkin nyalek pun ibaratnya tinggal udah Pak Udin aja Pak Udin deh gitu itu ibaratnya tinggal kayak gitu lalu kayak gitu jadi emang bener banget sih teman-teman ada satu apa ya ada satu cerita kesinambungan yang benar-benar terjadi di sistem apa desa wisata gitu. Misalnya di satu desa wisata tuh dia punya objek wisata pembudidayaan ikan ya. Kan banyak tuh sungai-sungai besar atau selokan itu. Dan selokan itu dibikin jernih kayak gitu. Nah, terus dia datanglah wisatawan di situ di objek wisata. Dan wisatawan itu otomatis dia kan memberi makan kan otomatis kan banyak kan kayak gitu. Dia memberi makan ikan-ikan itu dan nilai dan warga sekitar tuh bisa memanfaatkan salah satunya misalnya menjual makanan, menjual makan ikan, bikin apa restoran atau makan di restoran di sana, belum dari sektor parkirnya kayak gitu kan, pengelolaan objek wisata, atraksinya. Jadi itu benar-benar menggerakkan seluruh roda gitu kan, roda ekonomi di desa itu. Dan bahkan katanya kayak gitu dengan ikannya kan otomatis dia gede kan ya, bisa dibagi-bagiin juga ke warga sekitar, kayak gitu kan, bisa dijual jadi banyak banget ibaratnya pemasukan yang bisa didapat itu dari satu contoh kecil ya dari objek wisata. Belum yang lainnya, misalnya desa wisata itu punya potensi buat outbound. Kayak di Berau kan ya, banyak perusahaan ya mas. Jadi kan di desa itu bisa membidik gimana sih perusahaan itu outbound lah ke desa-desa kayak gitu kan. Bikin bikin wahana permainan lah yang mau mengembangkan kepemimpinan, kekompakan tim, kayak gitu itu salah satu potensi besar ya mas, yang bisa dikelola di suatu desa kayak gitu. Di samping nilai ekonomi kayak tambang, air, terus dan apa bidang-bidang ekonomis lainnya gitu. Jadi eh, nilainya pun beda gitu. Kalau dibandingin di perusahaan dengan bandingin kita jadi perangkat desa atau geologis yang memajukan desa itu suatu hal yang apa ya bisa dilihat dari skala yang lebih besar lagi saya bilang kayak gitu. Oke luar biasa sekali diskusi dengan Mas Udin kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya banyak banget ilmu yang bisa didapatkan dari diskusi kita dengan Pak Udin ini dengan Mas Udin ini. Ini ada Mas Dani juga nih Dani Astas yang baru bergabung. Selamat datang Mas Dani kayak gitu. Jadi Mas Dani ini salah satu geologis juga nih. Jadi kita udah dapat kesimpulan yang luar biasa nih. Jadi gimana nih Mas? Ada pesan atau wejangan lah pesan buat teman-teman semua di sini yang ikut IG Live ini buat pesan juga buat bisa juga buat mahasiswa yang atau fresh graduate yang ada di sini gitu. Jadi kita udah mau closing, silakan Mas Udin mengutarakan pesan beberapa kata gitu. Silakan Mas. Eh, ya, terima kasih Pak Hasan ya. Mungkin sebelum closing, eh, yang pertama bagi kita yang masih posisi mungkin mahasiswa saat ini ya kan,
Hmm. tuntaskan tanggung jawab selama kita kuliah gitu kan, betul-betul galilah ilmunya, soalnya nanti itu ilmu tuh mahal banget gitu. Nah, jadi lepaskan tanggung jawabnya, maksudnya selesaikanlah tanggung jawabnya supaya nanti menjadi bekal yang situ aja. Terus yang kedua, jangan pernah khawatir kalau tidak mendapatkan tempat atau lapangan pekerjaan sebagai seorang geologis itu di perusahaan gitu ya, atau di instansi Hmm. kedinasan misalnya seperti itu. Geologi Hmm. bisa di mana aja, masih banyak tempat gitu. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah. Geologi itu juga sebenarnya kaya gitu kan, kaya dengan asal dia mau apa namanya, kreatif aja, inovatif dengan menciptakan ide-ide gitu kan, yang kemudian dia kembangkan. Optimis lah untuk itu. Ya mungkin itu sih Pak Hasan, jangan pernah khawatir untuk dunia kita di bidang kita di geologi. Tetap semangat, pelajari ilmunya, jangan pernah Hmm. belajar, jangan pernah puas. Ya, itu aja. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih buat Mas Udin. Jadi memang perlu banget suatu kesadaran ya. Jadi suatu kesadaran dan proaktif ya. Organisasi-organisasi geologis ini, organisasi geologi ini baik itu untuk memperkenalkan ya Mas, geologi ini ternyata bisa diserap atau bisa diterima di segala sektor lini pekerjaan. Bisa juga sih. Jadi luar biasa luar biasa sekali diskusi kita kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang memangku kepentingan di berbagai posisi penting, baik itu di pemerintahan, di organisasi geologi, udah saatnya nih kita memperkenalkan atau membumikan lah geologi ini kepada seluruh penduduk bumi ibaratnya. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Udin dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang Sama-sama. udah bergabung di IG Live. Malam kali ini kita akan bertemu insya Allah kesempatan minggu depan yang akan datang dengan pembicara atau narasumber yang luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mas Udin, jazakallah khairan kasih, sehat selalu Mas, sukses. Dan kita akhiri di IG Live malam kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.